Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Pada hari ini tanggal 8 Februari, mohon maaf ya. Hari ini hari Senin tanggal 8 Februari 2021. Kita belajar lagi, berjumpa lagi ya dalam pembelajaran tematik, yaitu tema 4F cita-citaku. Anak-anak, hari ini ya kita harus lebih semangat ya, karena kalian sudah 2 hari libur, hari Sabtu, hari Minggu sudah libur. Nah, hari Senin kita belajar lagi, walaupun belajar kita dengan cara belajar jarak jauh. Namun Bu Guru harap kalian harus lebih semangat lagi ya. Sudah libur 2 hari. Anak-anak yang belum rajin ya, mulai hari ini kalian harus rajin. Kalau ada tugas dari Bu Guru dikerjakan ya, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda nanti pekerjaannya lebih banyak ya. Nah, kalian sekarang belajar tematik 4F ya, cita-citaku pada subtema 3 pembelajaran 4, 5 dan 6. Kalian siapkan buku-bukunya, alat tulisnya dan lain-lain ya. Dan juga jangan lupa sebelum kalian melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, kalian harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan kalian masing-masing ya. Dan juga Bu Guru pesan, jangan suka melawan nasihat orang tua. Patuhi nasihat mama, patuhi nasihat papa ya, sehingga menjadi anak yang baik ya, anak yang soleh dan anak soleha ya. Murid Bu Guru kelas 4B semuanya baik ya, semuanya anak soleh, semuanya soleha ya anak-anak ya. Baik, kita mulai saja ya anak-anak ya. Kita mulai pembelajaran keempat ya. Kita masuk pada pembelajaran keempat. Nah, di sini kamu lihat nih. Ini ada gambar Pak Guru anak-anak ya. Ada Pak Guru. Pak Guru sedang ngajar ya. Jadi ngajar tidak harus di kelas ya, di luar juga bisa nih. Ya, guru merupakan salah satu cita-cita yang mulia. Guru disebut juga pelita bangsa. Ya, berkat pengabdiannya, seorang guru dapat mencerdaskan anak bangsa. Tidak hanya di sekolah, guru pun dapat mengajar di mana saja. Ya, jadi kalau kalian mencari ilmu tidak harus di sekolah saja. Ya, di luar kelas pun juga kamu bisa mencari ilmu. Nah, ini anak-anak ini contohnya ya, sedang mengajar di luar kelas ya. Nah, kamu bahagia ya, sehingga mendapatkan ilmu. Jadi guru ini merupakan cita-cita ya anak-anak. Boleh kalian menjadi cita-cita menjadi guru, menjadi dosen ya. Itu adalah cita-cita yang mulia, karena guru merupakan pelita bangsa yang dapat mencerdaskan anak bangsa. Dari nggak bisa baca, bisa baca. Nggak bisa nulis ya, begitu. Baik, kita lanjutkan. Penyebaran sumber daya tambang di Indonesia ya, itu pada halaman 100 ya, halaman 100 kalian bisa buka halaman 100. Sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Sumber daya alam kan ada 2 ya, dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam tambang ini tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya tambang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri
dan kebutuhan rumah tangga. Ya, nih ini di lautnya anak-anak ya, pengeboran. Oke. Nah, ya, jadi ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kamu lihat halaman 100, halaman 101. Oke. Nah, menjelaskan barang tambang yang ada di Indonesia. Apa saja sih barang tambang yang ada di Indonesia? Nah, contohnya nih ada dalam 101 ya. Emas, nih, minyak bumi, gas alam, ya. Nikel, tembaga, perak, boksit, mangan, aspal, batu bara, garam, dan batu kapur. Nah, ini termasuk barang tambang. Nah, kamu lihat peta, ini peta khusus ya, peta khusus. Nah, Indonesia kan dibagi menjadi 5 kepulauan besar, yaitu Pulau Jawa, mana sih yang bisa? Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Ya, ya. Kamu perhatikan halaman 101. Ya, halaman 101. Itu ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, ini dari Sabang sampai Merauke nih anak-anak ya. Nah, Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Banyak hasil tambangnya ya. Ini ada lambang-lambangnya nih. Kalau emas lambangnya seperti ini. Kamu bisa lihat di buku kalian ya. Jadi di Sumatera, di Pulau Sumatera, ini tambang apa saja. Nah, kamu bisa lihat ya, bisa lihat di sini. Lambangnya apa ini ya, contohnya batu bara itu di Sumatera ya. Bukit Asam itu juga batu bara ya, contohnya seperti itu di Pulau Sumatera. Nah, di Jawa juga seperti ini. Kamu lihat lambangnya ini ada apa nih? Ya. Di Pulau Jawa, barang tambang apa saja yang ada di Pulau Jawa? Kamu lihat ya. Nah, di Cibinong tuh ada apa tuh? Itu ada tandanya tuh ya. Di Padalarang hasil tambangnya apa, dan batu kapur misalnya ya. Di Sukabumi hasil tambangnya apa. Nah, kamu lihat ya, kalau kamu lihat lambang-lambangnya ada di sini ya. Begitu pula Kalimantan, hasil tambangnya apa ini Kalimantan? Ininya susah ya. Di Kalimantan kamu lihat hasil tambangnya apa saja. Nah, itu ada tandanya ya. Ada batu bara ya, ada apa lagi itu anak-anak, banyak banget ini ya. Sulawesi juga seperti itu. Pulau Sulawesi menghasilkan apa? Nah, kamu lihat lambangnya ya. Nah, nanti kamu tulis ya anak-anak ya. Di Pulau Jawa itu apa saja hasil tambangnya. Lalu di Sumatera itu apa saja hasil tambangnya. Di mana ya? Di Kalimantan juga hasil tambangnya apa? Ya, di Sulawesi ini banyak sekali nih ya. Di Maluku, di Irian atau Papua ini banyak hasil tambangnya. Nah, kamu tulis di buku tulis kamu ya. Pulau Sumatera hasil tambangnya apa, 1, 2, apa, 3 apa, di buku tulis ya. Kamu catat, kamu ringkas sendiri. Jadi kamu bisa mencari pengetahuan sendiri ya. Kamu catat di buku tulis kamu ya. Pulau Sumatera hasil tambangnya apa, Pulau Jawa hasil tambangnya apa saja, Kalimantan apa saja, Sulawesi apa saja ya, Maluku dan juga Irian Jaya. Kamu tulis di buku tulis kamu ya. Nanti kamu hafalin itu. Nanti kan kita sebentar lagi PTS, jadi kamu harus tahu ya. Belajar sendiri di rumah, baca sendiri ya. Nah, kamu lihat di sini. Nah, ini contohnya. Baik, kamu belajar sendiri di rumah ya. Kita lanjutkan saja.
Nah, contohnya misalnya Provinsi Jambi merupakan salah satu penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Ya, perlu kalau garis bawahi. Di buku juga ada tuh di halaman 101. Ya, di Provinsi Jambi merupakan salah satu penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Ya, batu bara merupakan contoh barang tambang. Ya, ada beragam sumber daya alam tambang, antara lain minyak bumi, gas bumi, besi, dan timah. Nah, ini barang tambang yang dapat kita peroleh dengan cara menambang, menggali yang ada di dalam bumi atau dalam laut, ya. Nah, seperti itu. Jadi kamu harus bisa mencari sendiri, ya. Inilah hasil tambang di Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke. Baik, kita lanjutkan ya. Hari besar keagamaan. Ya, minggu yang lalu sepertinya sudah, ya, kita ulang lagi. Hari besar keagamaan. Kalian tahu agama yang diakui di Indonesia itu ada 6, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, ya. Tempat ibadahnya kalian sudah kemarin, ya. Masjid, gereja, pura, wihara, ya. Kelenteng itu tempat ibadahnya. Ini hari besarnya, ya. Kalau Islam hari besarnya adalah Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, ya. Nah, kamu harus tahu itu. Hari besar agama Kristen, Protestan, Natal, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Sama dengan Katolik, ya. Natal ini setiap 25 Desember, ya. Setiap tanggal 25 Desember umat Kristen, Protestan, dan Katolik merayakan hari Natal, ya. Paskah dan kenaikan Isa Al-Masih. Lalu agama Hindu hari besarnya yaitu Nyepi, Galungan, dan Kuningan, ya. Kalau Buddha, ya, itu Waisak, Asada, dan Katina, ya. Konghucu, Imlek atau Cap Gomeh, ya. Ini sebentar lagi kita akan merayakan Imlek. Biasanya kalau Imlek itu hujan terus, ya anak-anak, ya. Nah, inilah hari besar agama yang ada di Indonesia. Nah, setiap hari besar keagamaan itu memiliki makna tersendiri bagi umat yang merayakan, ya. Setiap umat beragama harus saling menghargai keagamaan, hari besar keagamaan, ya. Jadi kita harus menghargai, menghormati di antara kita, ya, yang berlainan agama. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sampai ke pembelajaran 5, ya. Pembelajaran 5 dimulai dari halaman 104. Nah, merasa putus asa. Nih anak-anak nih. Merasa putus asa atau lelah saat melihat apa yang kita inginkan tidak dapat kita peroleh. Itu merupakan hal yang wajar. Kan tetapi kita tidak boleh berputus asa, ya. Jadi putus asa itu nggak boleh, ya. Harus semangat, apalagi kalian semua masih kecil, ya, masih SD kelas 4, harus semangat sekali, tidak boleh putus asa. Nggak bisa terus meleret, nggak bisa terus nggak mau lagi ngerjain, nggak boleh. Harus berusaha, ya, sampai bisa, ya. Baik. Nah, ayo membaca, membuat montase. Nah, ini ada di halaman 106. Membuat montase dan membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang tepat, ya. Ini juga menempel, ya anak-anak, ya, sama kolase, ya. Nah, kalau montase itu adalah teknik membuat karya seni
dengan cara menggabungkan beberapa gambar sehingga membentuk cerita atau susunan baru, ya. Gambar-gambar tersebut bisa berupa gambar dari majalah, koran, foto ataupun bahan yang lain, ya. Jadi ini gambar apa ini anak? Rumah, ya. Ini bisa temanya bisa rumah sehat, ya. Nah, rumahnya ini kelihatan bersih, ya. Nah, dari mana ini gambar? Kamu bisa cari dari majalah, ya. Bisa dari koran, ya. Kamu gunting, tempelkan, ya. Ini cari pohon, dari majalah bisa, dari koran bisa, dari foto bisa, kamu gunting, tempelkan. Ini rumah juga, ini awan, ini semuanya tempelan, ya. Tempelan dari gambar-gambar yang berasal dari majalah, dari koran, foto ataupun bahan yang lain. Ini juga sama sebelahnya, ya. Ada gambar mobil, bangunan bertingkat, kamu cari di majalah, koran atau lain-lain. Ini yang disebut montase, ya. Teknik membuat karya seni dengan cara menggabungkan beberapa gambar sehingga membentuk cerita atau susunan baru. Oke, kita lanjutkan. Nah, mengemukakan manfaat keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ada di halaman 106 deh, masih 106 107. Nah, penting bagi kita untuk menghargai sesama tanpa melihat status sosial, status ekonomi, suku bangsa, agama, dan juga kondisi fisik, ya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan ekonominya, orang kaya atau miskin, ya, misalnya. Lalu suku bangsa Indonesia kan ada beribu-ribu, ya. Kita nggak boleh membeda-bedakan Jawa dengan Sunda, beda-bedakan, tidak, ya. Kita harus bersama-sama, karena semboyan kita apa, anak? Semboyan negara kita, semboyan kita semua adalah Bhinneka Tunggal Ika, ya. Merupakan apa, anak? Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya. Jadi kita harus sama-sama bersatu sehingga kuat, ya, tidak mudah terpecah belah, ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun berbeda-beda, beda apanya? Ekonominya, sukunya, agamanya, kondisi fisiknya berbeda, cuman kita tetap satu, ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Baik, kita lanjutkan. Oke, kita sampai ke pembelajaran 6, ya. Mendeklamasikan puisi karya pribadi, ya. Ini sudah minggu yang lalu. Mendeklamasikan itu adalah membacakan puisi dengan apa, anak? Dengan gaya, dengan intonasi yang baik, ya. Nah, jadi salah satu langkah mendeklamasikan puisi adalah memahami isi puisi, ya. Kita pahami isi puisinya. Memahami puisi dilakukan dengan cara membaca dengan seksama dan memaknai setiap lirik dan bait puisi, ya. Tentu membacanya jangan sepintas, membacanya berkali-kali sehingga memahami puisi dengan baik, makna puisi dengan baik. Oke, ini sudah, ya, pelajaran yang lalu. Lanjut saja, ya. Kembali lagi ke karya seni mozaik. Jadi mozaik adalah karya seni yang berupa, ya, pembuatan menggunakan potongan bahan yang dipotong atau sudah berbentuk, ya. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun dan ditempelkan pada sebuah bidang datar dengan menggunakan lem, ya, seperti ini contohnya, ya. Ibu guru ulang, jadi mozaik adalah karya seni rupa yang dalam pembuatannya menggunakan potongan bahan yang dipotong
atau sudah berbentuk. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun dan ditempel pada sebuah bidang datar dengan menggunakan lem. Nah, ini contohnya ya. Nih petani ini ya. Nah, bahan-bahannya antara lain apa saja? Biji-bijian, kulit telur, pecahan keramik, potongan kayu, dan potongan kertas. Ya, ini Pak Tani. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini mozaik ya. Ini gambar mozaik nih. Contohnya ini ya, ini mozaik yang terbuat dari biji-bijian. Ini mozaik yang berisi kancing ya, kancing baju yang warna-warni ya. Ini dari kertas, ini contohnya. Dan kalau kamu buat boleh bebas ya. Nah, ini hanya contoh. Oke, lanjut. Baik anak-anak, inilah penjelasan Bu Guru subtema 3 pembelajaran 456. Semoga bermanfaat, dan pesan Bu Guru kamu harus baca sendiri ya. Buku-bukunya, buku tematiknya dibaca dengan baik sehingga kamu mendapatkan ilmu ya, ilmu yang bermanfaat. Baik, akhir kata Bu Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.